Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu materi berikutnya ya tentang identitas nasional ya. Apa saja yang akan kita bahas pada video ini ya, diantaranya adalah ini: definisi, faktor pembentuk, cultural identity, political unity identity, dan juga bentuk identitas nasional kita. Ya. Ada banyak materi ya, silahkan diikuti ya terus video ini sampai selesai. Baik, kita langsung saja saudara ya masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang definisi identitas nasional. Apa sebenarnya identitas nasional itu ya? Ya tentu ini mudah ya untuk kita ya, karena ya, identitas nasional itu ya ciri yang dimiliki oleh satu bangsa yang kemudian ini secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Ya, kita bangsa Indonesia tentu beda ya dengan bangsa Amerika, dengan bangsa-bangsa di Eropa, ya, dengan bangsa-bangsa di Afrika, ya. Indonesia unik. Ya, coba silakan ya. Kalau kita lihat ya karakteristik kita sebagai bangsa Indonesia ya, banyak sekali lah karakteristik warga plus 62 ya. Itu kalau di YouTube itu akan muncul banyak sekali ya perilaku kita sebagai bangsa Indonesia yang kadang unik begitu ya, lucu, memancing tawa dan sebagainya. Nah, itulah Indonesia, karakteristik kita, ya, karakteristik atau identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, ada banyak sekali contohnya di sekitar kita yang bisa kita amati. Ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ya, bentuk identitas kita sebagai bangsa Indonesia itu apa saja. Ya, ada banyak ya. Nanti di slide berikutnya ya, ini hanya sebatas definisi dulu saja ya, apa ya istilahnya, ciri yang membedakan kita dengan bangsa yang lain ya, bahkan dengan bangsa yang serumpun, misalkan dengan bangsa Malaysia ya, bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, tentu akan ada perbedaannya ya, tentang apa kebiasaan-kebiasaan kita di sini ya, lalu kemudian apa yang kebiasaan-kebiasaan mereka di sana ya, apa simbol-simbol yang itu mencirikan dia adalah bangsa Malaysia, apa simbol-simbol yang mencirikan bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Ini ya ada perbedaannya ya. Oke, kita lanjutkan dulu saudara ya kepada faktor pembentuk identitas nasional ya. Kira-kira apa saja? Nah, yang pertama adalah ini, ikatan primordial. Ini ikatan kelompok yang sempit ya, tapi kemudian ikatan ini bisa sebagai faktor pendorong ya terbentuknya sebuah identitas nasional. Nah, ikatan primordial ini contohnya ya ikatan kekerabatan gitu ya, yang ya ini ikatan samaan darah, keluarga gitu kan, samaan suku bangsa, kesamaan asal daerah, yaitu bahasa, adat istiadat. Nah, inilah ikatan primordial. Ya, tentu teman-teman mahasiswa juga kadang biasanya merasakan lah ya, ketika sedang berada di rantau di Semarang gitu kan. Tentu kadang ada sebuah ikatan tersendiri ketika bertemu dengan orang-orang baru yang asal daerahnya sama ya. Nah, maka coba bisa kita lihat di sekitar kita di UNES ini ada banyak organisasi-organisasi kedaerahan ya. Ya tentu itu adalah contoh dari ikatan primordial tentang bagaimana kita berhimpun, berkumpul dengan komunitas kita yang asalnya sama, asal daerahnya sama. Nah ya, ini kan juga bisa jadi faktor pendorong ya mereka untuk berhimpun menjadi satu, berkumpul gitu ya, menjadi sebuah organisasi kedaerahan. Nah, ini saudara ya, faktor yang pertama.
Faktor yang kedua adalah sakral. Nah, terkait dengan sakral ini, ya saya contohkan adalah agama atau ideologi, ya. Nah, karena ini juga bisa ya dijadikan sebagai dasar ya dalam faktor terbentuknya sebuah identitas nasional. Ya, identitas kita sebagai bangsa Indonesia ya tentu tidak terlepas dari ideologi kita, ideologi Pancasila, dan juga agama yang secara resmi diakui di Indonesia, ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ya, Konghucu, ya, itu memberikan corak pada kehidupan kita, yang itu kemudian membentuk identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Ya. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah tokoh. Nah, ya, kepemimpinan dari para tokoh yang disegani, yang dihormati oleh masyarakat, ini juga bisa ya menjadi faktor yang menyatukan bangsa, sehingga bangsa itu kemudian membentuk sebuah identitasnya sendiri. Ya, cerita sejarah sudah mengajarkan kita tentang bagaimana kepemimpinan Bung Karno, Bung Hatta, ya, dengan teman-temannya, gitu kan, untuk menyatukan bangsa Indonesia, ya, suku bangsa yang banyak sekali disatukan menjadi satu, ya, menjadi sebuah bangsa Indonesia. Ini berkat kepemimpinan yang tangguh ya dari para pendahulu kita. Ini saudara, ya. Faktor yang ketiga. Faktor yang keempat selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini sebuah prinsip yang ada di masyarakat kita yang sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh leluhur kita dalam kitab lama, gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangra. Ya. Ini sebuah satu nilai kuno yang mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti menjunjung tinggi unity in diversity, ya. Jadi bersatu dalam sebuah perbedaan, ya. Leluhur kita sudah jauh-jauh hari mengajarkan tentang ini, ya, sehingga spirit inilah yang menyatukan kita yang menjadi bangsa Indonesia seperti saat ini. Ya, sehingga terbentuk identitas kita seperti yang saat ini. Nah, kemudian faktor yang kelima adalah sejarah. Nah, ini kembali ya, silakan dibuka kembali saudara buku sejarah kalian atau catatan-catatan sejarah kalian, ya, tentang bagaimana bangsa Indonesia ini berdiri, ya. Ada sebuah proses seperti apa di sana sehingga membentuk karakteristik kita yang saat ini, ciri khas kita yang saat ini, ya, sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Nah, berikutnya faktor yang keenam adalah perkembangan ekonomi, ya, dimana kemudian perkembangan ekonomi yang semakin pesat ini, ya, ditunjang dengan perkembangan teknologi dan sebagainya, ya, menuntut kemudian spesialisasi pada bidang-bidang tertentu, satu sama lain kemudian menjadi saling tergantung, ya, spesialisasi orang menjadi semakin spesifik, ya, sehingga ini jugalah yang meningkatkan ketergantungan satu sama lain. Juga tidak bisa dilepaskan ya hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Nah, inilah yang kemudian mendorong ya bahwa kemudian sekelompok orang itu untuk membentuk sebuah persatuan, ya. Nah, di sanalah nanti kemudian akan muncul sebuah identitas nasional. Ya. Nah, berikutnya faktor pembentuk yang ketujuh adalah kelembagaan. Ya, kelembagaan. Bagaimana lembaga-lembaga kita ya zaman dulu kemudian terus
bergerak dinamis sampai saat ini, ya ini bisa menjadi kemudian faktor pembentuk identitas kita, identitas bangsa Indonesia. Ya, bisa lembaga birokrasi, ya pemerintahan gitu kan, lalu kemudian angkatan bersenjata, pengadilan, partai politik, lembaga-lembaga adat, ya. Nah, itulah yang kemudian membentuk identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, itu saudara ya, 7 faktor pembentuk identitas nasional Indonesia. Nah, kalau kita cermati fenomenanya di Indonesia ya terkait dengan identitas nasional ini, kita akan menemukan banyak sekali karakteristik masyarakat kita, ya, yang nggak bisa dielakkan karena memang kita terdiri atas banyak sekali suku bangsa. Ya, kalau dari catatan yang pernah saya baca, kita bahkan memiliki ya 1000 sampai 1200 suku bangsa, ya, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ada banyak sekali. Ya, ada banyak sekali. Ya, ada banyak sekali suku bangsa yang kemudian dihimpun menjadi satu bangsa Indonesia. Ya, nah, suku bangsa inilah yang kalau diistilahkan dalam hal ini menjadi cultural identity, ya, identitas kesuku bangsaan. Jadi ini merujuk pada definisi bangsa secara sosiokultural. Ya, tadi saya jelaskan tadi. Cobalah ya, suku Jawa, Sunda, suku Batak, suku Dayak, Bugis Makassar, Asmat, ya, macam-macam. Itu saya jelaskan suku-suku yang paling populer ya di Indonesia. Di samping ada suku-suku lain lagi yang sangat banyak sekali di Indonesia. Tadi saya sebutkan ada hampir 1200 suku bangsa. Ya, ini bangsa secara sosiokultural, ya, karena memang kemudian adanya kesamaan ras, suku, adat istiadat, agama atau kepercayaan gitu ya, budayanya, turunan, daerah asal. Nah inilah, ya, ini disatukan oleh rasa-rasa itu, ya. Nah ini sehingga bangsa-bangsa yang disatukan oleh rasa-rasa itu ini memang kemudian melahirkan sebuah identitas ya mereka. Nah identitas inilah yang sifatnya askriptif ya, bawaan, sudah ada sejak lahir, alamiah, primer, etnik. Nah ini ya, ini cultural identity. Ya, identitas kesuku bangsaan. Nah, suku-suku bangsa kita yang banyak sekali itu, ya itu kita sebut ya dengan istilah cultural identity. Nah, kalau kita sebut kemudian bangsa Indonesia, nah ini baru ya, ini adalah sebuah istilah untuk menunjukkan itu tadi bangsa Indonesia. Istilah asingnya adalah political unity identity. Ini identitas kebangsaan ya, dimana ini definisi yang merujuk pada definisi bangsa secara politis. Nah ini bangsa Indonesia ya, karena dari sekian banyak suku bangsa itu disatukan secara politis ya dalam sebuah proses dinamika bernegara, sehingga terbentuklah bangsa Indonesia. Ya kita ini ya, kita ini semua dari Sabang sampai Merauke ini yang beda-beda, yang terdiri dari 1200 suku bangsa ini adalah bangsa Indonesia dalam artian politis ya. Identitas ini didasarkan pada kesepakatan ya dari banyak bangsa yang ada dalam sebuah negara. Ya kesepakatan dari masing-masing suku yang tersebar, ya kita lah konsensus bersama. Ketika kita sepakat mendirikan sebuah negara Indonesia, inilah konsensus, kesepakatan ya dari semua orang untuk berhimpun menjadi sebuah negara, menjadi satu negara Indonesia. Ya, jadi identitas ini kemudian sifatnya buatan
ya, sekunder, etis, nasional. Ini ya, sehingga di dalam sebuah ikatan ini yang dibutuhkan adalah kesediaan dan kesetiaan dari semua warga negaranya ya, agar identitas ini bisa tetap dijaga, agar negara ini, negara tercinta kita ini bisa tetap dijaga persatuannya. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita sudah bisa membedakan ya, bangsa Indonesia dengan suku bangsa yang tersebar banyak sekali di seantero negeri ini, Sabang sampai Merauke, Piangas sampai Pulau Rote ini. 1.200 suku bangsa. Ya. Ini luar biasa. Ya, dari sekian banyak itu bisa dihimpun menjadi satu bangsa Indonesia. Ya, jadi ya kita patut berbangga lah dengan karakteristik ini ya. Nah, kemudian saudara, dari banyak sekali karakteristik suku bangsa itu yang kemudian dirangkum menjadi satu ya, menjadi bangsa Indonesia. Kemudian ada identitas bentukan ya, ada, saya ulangi sekali lagi, ada identitas bentukan ya, untuk menyatukan keberagaman itu ya. Apa sajakah itu saudara? Ya, setidaknya ada 10 ya, yang kemudian menjadi identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini identitas kita ya. Bahasa yang saya gunakan secara resmi untuk sebagai pengantar perkuliahan ini bahasa Indonesia. Sejarahnya ya silakan ya, bisa dicari ya. Bahasa Indonesia itu bahasa yang dipakai di masyarakat mana gitu ya, bagaimana sejarahnya kok bahasa ini yang dipilih sebagai bahasa pemersatu. Silakan, saya pikir di mata kuliah umum bahasa Indonesia sudah dijelaskan secara rinci di sana tentang sejarah bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian bentuk identitas yang kedua adalah dasar falsafah negara kita, Pancasila ya. Pancasila Indonesia ya Pancasila ya, adanya ya di Indonesia begitu. Nah, maka ini menjadi identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Yang keempat lambang negara yaitu Garuda Pancasila ya. Yang kelima semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Kemudian bendera negara kita ya, Sang Merah Putih. Ya, ini meskipun ada kesamaan ya dengan bendera negara Polandia ya, tapi tentu ada nilai historis yang berbeda antara negara Indonesia dengan Polandia ya. Ini saudara. Berikutnya konstitusi kita ya sebagai bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ini yang menjadi penciri kita ya, identitas kita. Yang kedelapan, bentuk negara kita ya, negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ya. Ini identitas kita juga ya. Kemudian yang ke-9, konsepsi tentang wawasan Nusantara. Nah, ini ya. Ini nanti secara detail akan saya bahas di bab berikutnya ya. Ada satu bab yang secara spesifik menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Berikutnya yang ke-10 ya, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional ya. Wah, ada ribuan ya kebudayaan daerah itu ya. Silakan masing-masing ya. Tentu kalian juga berasal dari daerah masing-masing yang punya budaya masing-masing ya, silahkan ya, kenali, dalami lagi budaya kita masing-masing gitu ya, agar tetap lestari, karena itu adalah identitas kita sebagai bangsa dan negara Indonesia ya saudara. Jadi dari sekian banyak penjelasan materi ini dapat saya simpulkan bahwa saudara kita patut berbangga
ya dengan identitas yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Identitas tersebut memiliki nilai historis yang sangat kaya. Ya, jaga warisan para pendahulu kita ini untuk Indonesia Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.